dia menyatakan bahwa perubahan neto momentum masuk ditambah jumlah gaya-gaya luar yang bekerja pada kontrol volume sama dengan besarnya akumulasi momentum. Nah, di sini yang bekerja adalah tekanan, gravitasi, dan gesekan. Oke, ada gaya Coriolis tapi itu kecil. Nah, masuk ke dalam persamaan konservatif, dia adalah doki per dot T ditambah doki V per dx dan seterusnya sama dengan 0. Pertanyaannya, buat apa persamaan kontinuitas dan buat apa persamaan momentum? Persamaan kontinuitas hanya dipakai untuk aliran steady uniform. Oke. Ketika aliran berubah, ada loncat air, terus kemudian dia ada olakan dan sebagainya, ada sebagian yang berubah bentuk. Kalian ingat hukum kekekalan energi ya? Bahwa energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Jadi misalnya kalian menemukan, kalian tahu ini nggak? Pipa pesat. Di bendungan itu air diturunkan gitu, zut gitu, terus kemudian untuk menggerakkan turbin. Nah, ketika berubah itu volumenya berubah. Karena ada yang dia berubah bentuk itu. Sederhananya gitu. Tidak sederhananya, banyaklah yang kita alami sehari-hari gitu. Nah, kalau kejadiannya sudah seperti itu, artinya ada gangguan, maka persamaan kontinuitas sudah tidak berlaku. Nggak bisa kalian membuat pipa pesat, terus kemudian jumlah airnya tetap kalian harapkan sama sebelum dan sesudah, itu nggak mungkin. Oke, itu nggak mungkin. Nah, di situ kita butuh persamaan momentum ini. Oke. Skemanya ini pakai finite difference implisit. Ini nanti kalian perdalam di S2. Jadi ini saya percepat saja. Intinya, skema implisit ini membutuhkan, ingat ya, pertama, dia tetanya harus berkisar antara 0,5 sampai 1. Jadi nanti kalau kalian ketemu terus kemudian error, terus kemudian ada tulisannya ini teta nah kurang dari 0,5, ini tidak stabil biasanya. Jadi 0,5 itu dia threshold untuk dia stabil. Bagaimana membuatnya? Ya, nanti kita oprek-oprek di dalam Hekras. Oke. Ini skema implisitnya. Jadi 1, 2, 3, 4 untuk menghitung 1 titik di sini. Nanti kalian S2 belajarnya. Nah, skema ini sangat rentan untuk tidak stabil. Jadi kelemahan dari finite difference ini rentan untuk tidak stabil. Tapi bukan tidak stabil, rentan untuk tidak stabil. Jadi artinya ini tergantung pada pemodel. Kalau modelnya jago sih baik-baik aja. Pertama, biasanya tidak stabil karena perubahan mendadak. Penampangnya tiba-tiba berubah gitu. Kemiringannya tiba-tiba berubah. Gelombang banjirnya tiba-tiba zrut gitu hilang. Ada. Kemudian bangunan hidroliknya rumit gitu. Tapi sekarang sih udah nggak rumit lagi. Tanggul, jembatan, gorong-gorong, bendung semuanya ada di Hekras. Kalian tinggal masuk-masuk saja. It's very easy. Oke. Ini diskretisasinya. Ini terhadap waktu dan ini terhadap ruang. Ini aproksimasinya.
pendekatan rumusnya. Jadi kalau misalnya delta Q itu ya Q J plus 1 minus Q J ditambah theta, ingat theta tadi, delta Q J plus 1 minus delta Q J. Ini nanti kalian dalemin S2 saja. Oke. Ini persamaan momentumnya kemudian menjadi ini kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Oke. Nah, yang harus kemudian diingat adalah sama ya kemarin sebenarnya skematisasi sistem saluran sungai. Jadi ini cross section kita nama simpul. Antar cross section kita namakan ruas. Oke. Jadi misalnya ini ruas ini gitu. Ini cross section ini, simpul ini. Oke, gitu ya. Sederhana kok ini. Lalu ada boundary, ada internal, external boundary condition sama seperti steady flow. Kemudian ada initial condition. Upstream boundary condition-nya dia hydrograph, debit muka air maupun rating curve. Downstream itu bisa rating curve, kedalaman air normal, pasang surut, hydrograph debit dan sebagainya. Kemudian ada internal boundary condition, itu kalau ada aliran masuk di tengah-tengah ruas yang sedang kita tinjau. Di titik sini kosong gitu, terus kemudian di hilirnya kok tiba-tiba ada air, padahal tidak ada sungai masuk. Oh, berarti ada aliran air tanah di situ. Bisa. Oke. Nah, terus kemudian bisa juga menggunakan bangunan berpintu. Nanti saya nggak tahu kekejar nggak sampai kita pakai operasi pintu, tapi mudah-mudahan kita masih kekejar lah pakai ini. Ini saya ternyata tidak bisa melepaskan diri. Kalian tetap wajib untuk dapat materi selain materi ini. Itu materi pemodelan fisik. Ternyata itu memang jadi syarat mata kuliah di Unjani, jadi saya nggak bisa lewat. Nanti setelah kita modelkan ini yang unsteady, kita balik dulu ke fisik. Setelah itu kita modelkan unsteady yang berbagai macam. Saya sih merencanakan kolam, tanggul, normalisasi sungai, masih kekejar gitu. Mudah-mudahan masih kekejar. Oke. Nah, ini tadi cara memberikan initial condition-nya sama, memberikan data debit pada tiap ruas, atau data dari simulasi sebelumnya. Itu bisa. Misalnya, initial condition-nya dari waduk, maka bisa dipakai elevasi muka air awal. Itu bisa. Nah, ada masalahnya akurat. Model ini dimodelkan sukses-sukses kalian, tapi benar apa enggak? Oke, ini ada model akurasi, stability, and sensitivity. Pertama, solusi numerik memberikan hasil eksak. Jadi, kalau banjir kalian 2 meter di model, di lapangan harus 2 meter. Jadi ini saya pernah memodelkan, waktu itu saya pakai mic sih, banjir di Andir 1,5 meter. Pas saya pulang dari suatu tempat gitu lewat Andir, hujannya pas sekian, terus kemudian di model saya 1,5 meter, saya tidak percaya dengan model saya, benar aja 1,5 meter, jadi saya harus balik dan sebagainya gitu. Jadi itu harus diyakinkan bahwa itu adalah benar model kita. Kemudian masalah di finite difference adalah osilasi. Tadi tidak stabil itu, terutama pada unsteady flow.
Misalnya ini nih. Nah, model kalian kayak gini nih bentuknya. Sukses nggak modeling? Sukses, tapi ini tidak stabil. Jadi yang ini harus kalian buang. Ini tidak stabil ini. Model ini tidak stabil. Banyak sih masalahnya. Nanti kalian bisa pelajari. Semakin banyak memodelkan, nanti semakin ketemu banyak ketidakstabilan. Oke, ini saya lewat. Kemudian ada breakthrough, apa ya, istilahnya rumus singkat, di mana Dr. Fred tuh bilang delta X kurang dari sama dengan CTR per 20, udah ini dapatlah. Biasanya stabil kalau pakai ini. Oke. Jadi jarak penampang melintang yang kalian pakai harus kurang dari sama dengan kecepatan gelombang banjir dikali waktu kenaikan hidrograf banjir dibagi 20. Ini rumus sakti. Biasanya kita ngatur di jarak antar penampangnya dan kemiringan biasanya. Samuel punya rumus juga. Nah, ini contohnya. Kalau kalian membuat cross section per 200 feet, masing-masing ruas berjarak 200 feet, dengan masing-masing ruas berjarak 1000 feet, biasanya yang 200 feet itu lebih tinggi nilainya. Ini hidrografnya. Ini hidrograf hujan, ini hitograf ya. Ini hidrograf banjirnya. Dekatnya ke sini kan. Yang benar yang mana? Ya yang inilah. Yang lebih tinggi. Kenapa? Karena lebih dekat dengan jumlah hujan ini. Nah, ini kejadian banyak biasanya kalian modelnya Z gitu. Kayak gini. Ini tidak stabil. Oke. Terus kemudian ini banyak sih yang ngasih rumus gitu. Nah, ini adalah contoh bagaimana interval waktu, makin kecil interval waktu dia biasanya debitnya makin tinggi. Jadi kalian nggak usah kaget ketika kalian memodelkan 1 jam tingginya 2 meter, pas kalian modelkan 30 menit tingginya 2 meter 20 gitu. Tidak usah kaget, karena itu ada di rumusan ini. Ini. Ada kondisi koram di sini. Oke. Jadi lebih baik yang mana Bu, yang rapat banget, kalau bisa per 5 meter atau gimana? Tidak. Rapat sekali juga belum tentu menghasilkan hasil yang paling baik. Hasil yang paling baik ini, kolam number-nya kalian harus hitung VW kecepatan kali delta T. Nanti delta T kalian mau interval waktu perhitungannya berapa, dibagi jarak harus kurang dari sama dengan 1. Nah, ini menghasilkan nilai stabil dan yang terbaik. Oke. Lalu ini interval waktu perhitungan. Kita tadi pakai ya, theta untuk pendekatan saja. Ya. Jumlah iterasi maksimumnya 20 kali. Terus ada kemudian time slicing dan seterusnya. Oke. Terus ini ada macam-macam masalah kalau bangunan-bangunan atau salurannya tiba-tiba curang atau campur dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kalian udah modelkan sungai terus tiba-tiba loncat gini gitu. Oh, ini nggak stabil ini. Energinya kayak gini, oh ini nggak stabil. Gitu. Jadi ada masalah di situ. Kayak gini, oh ini nggak stabil. Orang di sini masa airnya habis di sini? Kan nggak mungkin. Nah, oh ya, ternyata masih kekejar. Berarti sekarang kita akan memodelkan dengan HECRAS simulasi aliran tidak tetap.
Oke. Geometri salurannya sama, contoh yang kemarin, saluran berbentuk trapesium sama, koefisien Manning-nya sama, batas hulu, kondisi batas hulu adalah hidrograf banjir, dan batas hilir adalah pasang surut. Intervalnya 1 km. Oke? Ini kalian sudah dapat ya, kemarin ya. Cuman bedanya elevasi dasarnya nggak segini kan? Bisa ini dimasukkan ke Excel dari file yang kemarin? Halo? Ya, Bu. Ya, ini dimasukkan ke Excel dari file yang kemarin, cuma nambah ini kan, elevasi dasar ini. Oke. Bisa? Halo? Bisa? Yang pertemuan kemarin, Bu. Iya, yang pertemuan kan kemarin ada kan station. Atau kalau hilang, buat lagi aja lah. Ini kan sama nih kayak kemarin. Ini juga sama, bedanya cuma ini aja elevasi dasarnya. Jadi kalau kalian hilang, buat ini lagi aja di Excel baru. Sudah? Lagi di input, Bu. Proses, Bu. Oke. Ya. Sudah? 5 menit ya. Sampai 17.45. Maghrib tuh jam berapa? (17.50), Bu. Mau 50, oke. Kalian sholat berapa lama? 15 menit cukup? Cukup, Bu. Oke. Saya nggak tahu kalau saya matikan video di sini, apa sharing screen saya ketutup apa enggak gitu. Saya coba-coba bentar ya. Enggak ya? Masih kebaca kan? Ini sharing screen saya? Ada, Bu. Masih, Bu. Oke. Ya sudah, oke. Saya siap-siap sholat. Saya sholat dulu kalau gitu. Ini udah selesai? Bu. Ada, Bu. Udah? Ya, Bu. Oke. Udah, Bu. Kalau sudah ini dimasukkan, nanti kita ketemu habis maghrib ya, jam 18.10. Baik, Ya. Bu. Ya, Ya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Ya, Bu. Silakan dimatikan videonya juga nggak apa-apa. Bu, saya date-nya nggak bisa diisi, Bu. Use simulation time-nya bisa nggak? Bisa nggak? Yang saya nggak bisa, Bu. Oke, kalau nggak bisa, klik di fix start time.
yang di bawahnya. Terus itu kan ada gambar kayak kalender ya, jangan ketik manual, tapi ketik dari kalender. Paham nggak? Ya, Bu. Nah, Time-nya, Bu? time-nya 0.200. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Kalau bisa, nanti masukkan kayak gini kan, sama. Coba plot data, keluar nggak kayak gini? Baik flow maupun baik flow hydrograph maupun stage hydrographnya. Keluar nggak gambarnya? Keluar, Bu. Oke. Kalau keluar, oke. Jangan lupa save as. Udah, Bu. Oke. Kalau sudah, klik initial condition. Initial condition. Kemudian masukkan initial flow-nya 5. Itu tuh angka apa, Bu? Yes, apa? Maaf. 5 itu angka initial flow-nya dari mana? Initial flow itu base flow biasanya. Jadi kan sungai itu kan nggak, walaupun musim kemarau suka nggak kering kan? Nah itu kita pakai base flow. Nah kalau kalian nggak tahu musim kemarau kering apa enggak, turunkan dari debit andalan. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, pilih gambar orang lari tapi yang nanjak. Jangan lupa klik geometry processor, unsteady flow simulation, dan post processor. Tanggalnya samakan dengan tanggal yang kalian tadi pilih. Starting time-nya 000, ending time-nya 12 and 00. Sorry. Bu, punten, Bu. Ya. Maaf, Bu. Yang tadi yang di cross section di bagian hilir tadi di stage hydrograph atau apa, Bu ya? Tadi saya belum sempat ngisi. Stage. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Yo. Terus ini computational intervalnya 30 minutes. Mapping output intervalnya 30 menit. Ini samakan. Lalu compute. Sampai keluar kayak gini. Bu, maaf, Bu. Bisa diulang pas compute-nya, Bu? Oke, ini. Ini diklik yang lagi lari tapi naik gunung. Ya. Nanti muncul kayak gini. Pastikan ininya 20 kilo. Ya kan? Iya, Bu. Terus ini geometry processor. Oke, klik unsteady flow simulation. Yang sedimen jangan diklik. Lalu post processor. Tanggalkan dengan yang tadi kalian tulis di waktu mau ngisi itu. Lalu computational intervalnya 30 menit. Lalu compute. Baik, Bu. Ya. Gue mau nanya, kenapa harus 30 menit, Bu, computation intervalnya? Tadi terkait dengan koran number yang saya jelaskan. Untuk menguji stabilitasnya. Karena ini kan ada perbandingan naik hidrograf dan sebagainya, ini yang paling optimal 30 menit. Ada hitungannya. Bu, yang saya error, Bu. Errornya gimana? Coba di-share. Saya stop share, kamu share yang di sini. Saya allow. Ya, silakan. Oke, 22 September, 30 menit. Need a downstream boundary. Oke, close. Oke, close. Close. Boundary condition-nya, jangan, maksudnya close yang ini, tapi nggak usah close yang ini, tetap share screen. Ke atas. Ke atas saya. Atas. Oke, terus. Oke, 73. Iya, terus. Coba yang ini, yang 20, mana?
Oh, ini kamu terlalu tinggi, ini kan harusnya 14, 10, 14 ya? Iya Bu. Nah, itu. Jadi dia kemiringannya, jadi airnya itu nggak jalan gitu loh, karena kemiringannya terlalu curam. Tahu nggak? Jadi debitnya itu, kan debitnya cuma 5 tuh. Jadi dia nggak naik gitu, nggak masuk ke ininya. Iya, soalnya ini Bu Betul kan elevation. menyesuaikan Excel Bu. Coba Excelnya coba lihat. Ini Bu 20 di elevasi di apa? Di STA 20 juga ini Bu. Tadi tuh saya tuh berapa sih? Saya tuh saya cek di Excel. Jangan-jangan Excel saya yang salah. Karena kamu tuh ketinggian di situnya. Iya. Excel saya yang salah ya. Oh iya, elevasi dasar kamu 20 ya? Iya, itu masalahnya. Iya Bu. Ini tidak stabilnya di situ. Harusnya ini elevasinya cuma 14, 10. Jadi nggak masuk gitu loh. Berarti kenaikannya cuma per setengah meter ya Bu? Per Ya, kilo ya? Bukan Ya. 1 meter ya? Bukan 1 meter, iya. Oke. Itu tidak stabilnya di situ. Sorry, berarti ini tadi saya salah tuh Excelnya. Oke. Coba di running. Saya curiga juga, masa sih cuman kayak gitu doang tidak stabil dia. Coba running. Sudah Bu. Oke, coba close. Bisa nggak? Lihat. Enggak kan? Nah, itu. Oh, enggak. Ini udah benar. Siapa namanya? Agung Bu. Siapa namanya? Agung. Udah benar, Gong. Coba kamu perbesar itu. Nah, ini kan udah naik nih. Di sini udah naik. Udah benar kamu ini. Ini nih. Di sini, di titik ini. Ini udah naik nih kan? Iya Bu. Ya, udah benar. Berarti ini udah benar ini. Cuma tinggal kamu keluarkan saja variabelnya. Kalau misalnya untuk tahu misalnya per debit 5 kubik, sekian kubik, ini kan cuman inisial Bu, tulisannya Bu, atau emang udah kayak gini Bu? Bukan, jadi maksudnya adalah kamu ini inisialnya kamu plot juga. Oke. Initial condition-nya kamu plot juga gitu. Jadi bukan karena ini cuma inisial kondisi aja, tidak. Jadi inisial awalnya itu sebelum di running, kamu ini plot juga gitu. Maksudnya itu. Kan ini coba dapat besar ini di zoom. Ini kan ada initial profile-nya kan? Ini nih, water surface initial profile. Coba kalau inisialnya kamu matikan, dia hilang garisnya. Coba initial filenya kamu matikan. Nah, kan? Hilang kan? Iya Bu. Coba klik lagi, keluar lagi gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Yang penting adalah ini. Oke. Oke. Saya stop Bu. Ya, oke. Silakan. Ada yang masalah lagi? Bu, kalau saya di cross sectionnya teh kan udah ditulis komanya teh pakai titik, tapi setelah di apply data itu nanti jadi koma lagi Bu. Itu tuh yang itu error apa gimana ya? Iya, itu yang bikin error. Sistem komputer kamu ganti dulu. Oh. Default-nya jadi United States atau UK gitu. Oh, dari sistemnya ya? Iya. Oh, padahal jangan pakai sistem Indonesia. Padahal di kelas ini udah di optionnya udah di unit sistemnya udah di set internasional. Bukan, itu sistem internasional, beda lagi. Sistem internasional itu kan meter gitu. Kalau US system kan yang pakai feet, tahu nggak? Pakai pound gitu. Kan kita meter kubik per detik kan?
Meter kubik per detik itu kan sistem internasional. Kan kalau US sistem itu feet kubik per second kan? Iya. Beda bukan di situ. Tapi di settingan komputer kamu. Oh, di komputer. Di kontrol panelnya. Oh, di kontrol panel. Oh ya udah Bu. Iya. Ya Bu, makasih. Yuk. Ada masalah yang lain? Oke. Kalau nggak ada masalah, berarti unsteady flow kita beres di sini. Minggu depan kita bahas, kita tutup numerik ini, kita tutup dulu. Kita loncat lagi ke model fisik. Kalau model fisik beres, baru kita loncat numerik pemodelan segala macam ya, infrastrukturnya ada bendung, ada tanggul, pompa, dan sebagainya. Mudah-mudahan sih kekejar ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya sampai ketemu lagi minggu depan. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.